Selamat malam Bante. Manfaat meditasi untuk kita apa? Mohon infonya. Anumodana. Nah, sebagian ya di pertanyaan sebelumnya Bante sudah jelaskan manfaat meditasi ya. Pertama, dengan meditasi batin kita bisa semakin tenang. Ya. Nah, kalau batin yang tenang ya, itu batin akan lebih jernih kalau kita berpikir. Khususnya apakah kita mau belajar, apakah kita mau mengerjakan tugas, apakah kita mau bekerja ya. Nah, kalau kita bisa awali dengan meditasi ya, itu pikiran kita bisa jadi jernih. Ya, Bante juga kadang-kadang ya, kalau mau mengambil keputusan itu, meditasi dulu. Nah, nanti habis meditasi tiba-tiba ada aja muncul, oh harusnya mungkin seperti ini ya, untuk mengambil keputusan atau memecahkan solusi, ya mencari solusi. Jadi tapi waktu meditasi bukannya berpikir cari solusi, bukan ya. Nah tapi karena pikiran yang tenang, pikiran yang jernih, kita itu bisa berpikir dengan lebih objektif, melihat masalah itu tidak secara emosional, tapi secara lebih dengan pikiran yang jernih. Ya. Nah itu manfaat dari meditasi. Terus ya, kalau kita meditasi, pikiran kita itu jadi teratur. Ya. Nah nanti ucapan kita teratur, perbuatan kita teratur. Ya, kalau pikiran kita teratur. Nah itu sama seperti uh, komputer ya. Komputer kalau kita sering pakai, tapi kita jarang difragmen namanya. Kalau Banti kurang tahu komputer zaman sekarang apakah masih ada sistem defragmentnya. Kalau zaman dulu masih ada ya. Defragment itu intinya adalah menyusun kembali file-file yang berantakan. Ya. Nah kalau ya file-file yang berantakan ini udah tersusun rapi lagi ya, sistem kerja komputer ini akan lebih efisien ya, baterainya juga nggak mudah habis ya, jadi dia juga lebih cepat ya gerakan komputernya itu ya. Nah jadi batin kita juga seperti itu, jadi kadang waktu kita stres, waktu kita nggak pernah meditasi ya, batin kita tuh kusut gitu. Nah, jadi kalau kita berpikir atau bekerja dengan batin yang kusut, ya, tubuh kita cepat lelah. Batin kita apalagi, ya. Nah, dengan batin yang lelah, tubuh kita juga akan cepat lelah, ya. Karena kenapa? Filenya itu nggak rapi, ya, berantakan, kusut, gitu. Jadi, waktu kita berpikir itu dia harus melalui kekusutan ini, baru dia dapat objek itu, baru dia dapat file itu, ya. Oleh sebab itu waktu kita meditasi, nah file ini ya, file batin kita itu karena teratur ya, ucapan kita teratur, pikiran kita teratur, perbuatan kita teratur. Nah kalau semuanya teratur seperti ini ya, badan kita tidak cepat lelah, pikiran kita tidak cepat lelah, kita tidak cepat stres. Nah jadi patokannya adalah kalau kita sudah stres ya, itu udah waktunya kita apa? Difragmen. Ya, dalam arti meditasi. Nah kalau kita sudah tenang lagi, pikiran sudah mulai fokus lagi, baru kita bisa bekerja dengan efisien. Ya, nah itu untuk umat awam. Ya, nah juga manfaat lainnya apa? Kalau kita itu tidak stres, ya dalam arti kita batinnya tenang, stabil, ya emosinya stabil, ya kalau pikiran kita tenang, emosi kita akan stabil. Nah, hormon kita ya di dalam badan kita itu juga jadi stabil. Kemudian kalau hormon kita stabil, tubuh kita sehat, ya. Nah, kalau kita sehat apa? Nah, aktivitas kita juga akan semakin apa? Efektif dan efisien. Ya. Nah, itu adalah manfaat meditasi. Salah satunya adalah sehat, ya. Nah, jadi balik lagi ya, kalau kita zaman dulu kita ada apa ucapan ya, kata wejangan ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah itu juga benar ya, khususnya kita manusia, batin kita ini bergantung sama fisik. Ya. Coba Anda ingat nggak waktu Anda sakit, kira-kira fisik batin Anda apa yang terjadi dengan batin Anda? Ya, Anda mudah marah ya kalau ada stresor yang bikin Anda stres.
Ya, terus Anda nggak ada mood untuk ngerjain hal-hal yang bajik. Ya, biasanya pikiran Anda larinya kemana? Nonton TV, main game, tidur, dan lain-lain. Ya enggak? Nah itu ya. Jadi fisik yang lemah itu ya susah mengkondisikan batin yang baji. Ya. Nah karena apa? Badan yang sakit, ya pikirannya juga cenderung sakit. Ya. Nah ini bagi mereka yang tidak melatih pikiran. Ya. Nah bagi mereka yang melatih pikiran, ya kalau badannya sakit, batin bisa nggak sakit. Nah itu penting. Ya. Kalau batinnya nggak sakit, dia nggak bikin badannya makin sakit. Ya. Nah, Bante sering dengar ya, di Amerika sering ada penelitian. Misalnya ya, kalau pasien meskipun sudah kanker stadium 4 ya, tapi kalau pasien-pasiennya masih bisa optimis ya, bahwa dia masih bisa sembuh ya, masih semangat untuk menjalani semua treatment dan masih optimis dia akan sembuh. Nah, justru orang-orang yang seperti itu ya, uh, jangka hidupnya lebih lama dan kemungkinan treatmentnya lebih sukses. Ya, kemungkinan sukses treatmentnya lebih tinggi. Ya. Nah, tapi mereka yang pesimis, udahlah 3 bulan lagi, saya nggak tahu mau ngapain lagi kayak gitu. Ya, nah itu biasanya matinya cepat. Ya. Terus kalau ada treatment pun ya, treatmentnya juga sering gagal kayak gitu ya. Nah jadi batin mempengaruhi fisik, fisik juga mempengaruhi batin. Ya. Nah, oleh sebab itu waktu kita meditasi, kalau kita terbiasa meditasi, ya, batin kita itu lebih kokoh. Nah, mudah-mudahan pada saat fisik kita lemah, batin kita tidak ikut jadi mudah marah, mudah kesel, ya. Terus cari objek-objek kesenangan indera, ya, objek-objek tidak baik yang bikin batin itu jadi makin kotor, ya. Nah, kalau batin kita kotor ya, fisik kita juga terpengaruh ya, lelah jadi ya. Karena kalau kita bernafsu, tubuh kita itu terbakar. Waktu kita marah, tubuh kita itu terbakar. Waktu kita sombong, tubuh kita terbakar. Ya. Jadi banyak sel-sel atau materi-materi yang tidak baik yang muncul pada saat pikiran kita itu kotor. Nah, tapi pada saat pikiran kita jernih ya, apa yang terjadi sama fisik kita? Kita nyaman, tenang ya. Tubuh ini berasa ringan, ya, berenergi gitu ya. Nah, itu adalah manfaat dari meditasi untuk umat awam. Nah, tapi kalau seorang pencari spiritual ya, manfaat meditasi itu akan lebih banyak lagi. Ya. Kalau orang yang cari spiritual ya memang tujuannya adalah untuk mengembangkan kualitas batinnya ya. Oleh sebab itu meditasi itu mengembangkan kualitas batin. Ya. Banyak kualitas batin yang dikembangkan ya. Jadi disiplin, perlu nggak disiplin waktu meditasi? Perlu. Komitmen waktu meditasi? Perlu. Waktu meditasi boleh nggak malas? Nggak boleh. Ya. Jadi kita mengembangkan keuletan, ketekunan, ya, usaha. Kemudian apakah bisa berhasil meditasi kalau kita marah-marah? Ya. Apakah kita bisa meditasi kalau kita penuh nafsu? Ya. Kalau kita serakah dan lain-lain, mana bisa berhasil ya? Nah, juga tergantung meditasinya. Kalau kita meditasi meta misalnya ya, nah kita bisa mengembangkan cinta kasih, toleransi, ya, terus belas kasih. Kalau kita latih karuna, ya, dan lain-lain. Ya. Nah, manfaat dari mengembangkan meditasi itu harus sabar nggak? Sabar ya, kadang ya objek dari luar, stresor-stresor di luar meskipun kita mau meditasi gitu ya. Kadang juga ada pegel-pegel, sakit-sakit. Nah kita perlu nggak sabar? Sabar, terus kadang meditasi kita juga banyak pikiran mengembara. Tapi kita harus ulet nggak balikin lagi ke objek meditasi? Harus ulet ya. Nah jadi sabar itu juga penting waktu meditasi. Nah itu adalah kualitas-kualitas batin yang kita kembangkan pada saat kita meditasi. Ya, banyak hal yang kita kembangkan. Nah, nanti kalau konsentrasinya sudah bagus, kita bisa mengembangkan kebijaksanaan.
Ya. Nah, kalau kita semakin bijak, itu lebih banyak lagi manfaatnya ya. Di dalam kehidupan itu kita mudah berasosiasi sama orang ya. Kita itu lebih mudah bahagia, kebahagiaan kita juga lebih permanen dalam arti orang lebih tidak bisa ganggu kita, kebahagiaan itu kayak seolah-olah di dalam kendali kita. Nah, oleh sebab itu Buddha bilang apa? Ditha dhamma wedania. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang langsung berbuah di kehidupan ini juga ya, meditasi itu. Jadi kalau kita bisa fokus, ya kita langsung tenang, kita langsung enak, kita langsung damai, hening dan lain-lain. Ya. Terus juga ditha dhamma sukha wihari, Buddha bilang ya. Jadi kediaman, kebahagiaan di kehidupan ini juga, di momen ini juga ya, bahkan bukan di kehidupan ini, di momen ini juga Buddha bilang ya. Jadi kalau orang sudah punya konsentrasi ya, dia bisa masuk jana. Nah, kapanpun dia bisa masuk jana, di bawah pohon, di dalam rumah sakit, terus lagi naik mobil, bukan lagi nyetir ya, yang duduk di mobil maksudnya ya, nyetir jangan masuk jana, nanti nabrak. Jadi kalau misalnya lagi nunggu ya, lagi nunggu antrian kasir ya bisa masuk. Terus lagi misalnya di dalam pesawat ya bisa. Dan setiap kali masuk jana gitu kan orang happy ya, senang ya, bahagia, damai, pikirannya tenang ya. Nah, oleh sebab itu bukannya kita itu celingak-celingu ya, lihat objek-objek di luar, nanti muncul kesal, muncul marah, muncul nafsu dan lain-lain. Nah, itu malah pikiran makin kotor ya. Nah, oleh sebab itu manfaat meditasi kalau untuk meditator yang mencari spiritual, nggak cuma mencari kebahagiaan, ketenangan, kesehatan, tapi juga untuk ngembangin kualitas-kualitas batin untuk merealisasi apa? Kebahagiaan sejati, untuk menjadi semakin bijak, untuk melihat kebenaran sejati. Untuk merealisasi pencerahan jadi orang suci. Nah, jadi manfaat meditasi dari yang hanya cuma sekedar untuk sehat sampai menjadi orang suci yang terbebas dari samsara, manfaat meditasi itu bisa mencakup semuanya. Ya. Nah, ini adalah manfaat meditasi secara umum. Sadhu, sadhu, sadhu.